Kisah nyata horor pesugihan babi ngepet pedagang sayur kisah mantan TKI Malaysia. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, Danu akhirnya kembali ke kampung halamannya di Banyuwangi. Perjalanannya terasa panjang dan melelahkan. Dalam ingatannya, dia terbayang masa-masa kecilnya yang penuh kenangan indah, bermain di sawah, dan berlari di antara pepohonan. Namun, saat ini, semua itu terasa berbeda. Danu merasa ada yang hilang, seolah-olah dunia yang dikenalnya telah berubah. Setibanya di kampung, aroma familiar dari makanan yang dimasak oleh ibunya menyambutnya. Dia merindukan masakan rumah yang selalu membuatnya merasa nyaman. Melihat wajah-wajah akrab dari tetangga yang dulu, Danu merasakan campuran bahagia dan sedih. Namun, di balik senyuman mereka, Danu bisa merasakan adanya ketegangan. Saat berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, Danu mendengar bisikan-bisikan di antara warga. Mereka membicarakan Pak Jarwo, tetangga yang dulu hidup serba kekurangan, kini tiba-tiba dikenal sebagai orang kaya. Danu merasa penasaran. Dia ingat bagaimana Pak Jarwo selalu berjuang untuk menghidupi keluarganya sebagai pedagang sayur. Bagaimana mungkin dia bisa meraih kekayaan dalam waktu singkat? Danu semakin tergerak untuk mencari tahu lebih banyak. Dia mendengar rumor bahwa kekayaan Pak Jarwo berasal dari praktik pesugihan, sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Di benaknya, Danu mulai membayangkan bagaimana perjalanan hidup seseorang bisa berbelok drastis hanya karena keinginan untuk lebih baik. Dia teringat Sugi, anak Pak Jarwo, yang dulunya sering bermain bersamanya. Keduanya memiliki ikatan yang kuat, dan kini Danu merindukan kehadiran Sugi. Namun, sebelum Danu sempat menghubungi Sugi, dia merasakan gelombang ketakutan melanda. Pikiran tentang pesugihan dan konsekuensinya menghantuinya. Danu tahu bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar seringkali membawa masalah. Dia teringat cerita-cerita lama yang sering diceritakan oleh neneknya tentang makhluk halus yang menginginkan tumbal sebagai imbalan. Di malam pertama Danu kembali, dia tidak bisa tidur. Suara jangkrik dan angin malam mengisi kesunyian, tapi pikirannya terus berputar. Dia bertanya-tanya tentang keputusan Pak Jarwo. Apa yang mendorongnya untuk mengambil risiko itu? Apakah kekayaan benar-benar sebanding dengan kemungkinan kehilangan sesuatu yang berharga? Lalu, saat Danu berdiri di depan jendela rumahnya, dia melihat ke arah rumah Pak Jarwo. Lampu di dalam rumahnya menyala, dan bayangan Pak Jarwo tampak gelisah. Danu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa ingin tahunya semakin membara. Dia tahu, untuk memahami apa yang terjadi, dia harus berani menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan dia temui. Dekat dengan kampungnya, Danu merasakan getaran ketidakpastian. Mengapa masyarakat begitu terpesona dengan kekayaan yang tiba-tiba muncul? Apa harga yang harus dibayar untuk semua itu? Dalam benaknya, terbersit kesadaran bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan Danu sudah merasakan bahwa takdirnya akan terikat erat dengan kisah Pak Jarwo dan Sugi. Dia tidak tahu bahwa pencariannya akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Danu merasa tergerak untuk mencari tahu lebih dalam mengenai perubahan drastis yang terjadi pada Pak Jarwo. Hari-hari setelah kepulangannya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang menggelora. Dia mulai bertanya kepada tetangga dan teman-teman lama tentang bagaimana kehidupan Pak Jarwo bisa berubah begitu cepat. Informasi yang diperolehnya bervariasi, tetapi satu hal yang pasti, masyarakat percaya bahwa kekayaan itu tidak datang dengan cara yang biasa. Pak Jarwo, yang dulunya hanya seorang pedagang sayur di pasar tradisional, kini dikenal sebagai sosok yang sangat kaya. Danu mendengar dari seorang tetangga bahwa Pak Jarwo telah membeli rumah baru yang megah, mobil yang mahal, dan bahkan memberi sumbangan besar kepada masjid setempat. Namun, di balik semua itu, ada desas-desus yang mengganggu. Banyak orang mulai berbicara tentang praktik pesugihan yang konon dilakukannya. Suatu malam, Danu memutuskan untuk mengunjungi pasar tempat Pak Jarwo biasa berjualan. Dia ingin mendapatkan gambaran lebih jelas tentang perubahan yang terjadi. Saat dia tiba di sana, suasana pasar tampak berbeda. Masyarakat tidak hanya berbicara tentang barang dagangan,
tetapi juga tentang kehidupan Pak Jarwo yang kini dikelilingi oleh glamor dan kemewahan. Danu mendekati salah satu pedagang sayur yang sudah lama dikenalnya. "Pak, ada apa dengan Pak Jarwo? Kenapa dia bisa kaya mendadak?" tanya Danu, berusaha menyelidiki. Pedagang itu menggelengkan kepala, ekspresi wajahnya menunjukkan kegelisahan. "Orang-orang bilang dia melakukan pesugihan. Konon, dia menggunakan babi ngepet sebagai sarana. Tapi, Danu, hati-hati dengan cerita ini. Banyak yang hilang karena hal-hal seperti itu." Kata-kata pedagang itu membuat Danu merinding. Dia tahu bahwa pesugihan adalah jalan yang penuh risiko. Dia teringat akan cerita-cerita yang diceritakan neneknya tentang makhluk halus yang menginginkan tumbal. Danu mulai merasa ada ketegangan di antara masyarakat, seolah-olah mereka semua berada di tepi jurang kegelapan. Keesokan harinya, Danu mengunjungi rumah Pak Jarwo. Dia merasa bahwa jika ada kesempatan untuk berbicara langsung, mungkin dia bisa memahami lebih banyak. Saat dia mengetuk pintu, Pak Jarwo membuka dengan wajah yang tampak lelah. Danu bisa merasakan beban berat di pundak Pak Jarwo. "Selamat datang, Danu. Apa kabar?" tanya Pak Jarwo, tetapi ada nada kesedihan yang menyelimuti suaranya. Danu hanya bisa tersenyum, tetapi hatinya berat. "Kabar baik, Pak. Saya hanya ingin tahu bagaimana kehidupan Anda sekarang. Banyak orang berbicara tentang kekayaan Anda." Pak Jarwo terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke arah halaman. "Kekayaan adalah berkah dan kutukan. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluargaku," jawabnya pelan, suaranya bergetar. Danu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berusaha mendorong Pak Jarwo untuk berbagi lebih banyak, tetapi Pak Jarwo jelas merasa tidak nyaman. Danu pun memutuskan untuk tidak menekan lebih lanjut, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. Setelah pertemuan itu, Danu merenung. Dia mengetahui bahwa ada lebih banyak yang terjadi di balik layar. Pak Jarwo tampak tidak sepenuhnya bahagia dengan kekayaannya. Danu merasakan ada konflik batin yang mendalam dalam diri Pak Jarwo. Di satu sisi, dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi di sisi lain, ada bayang-bayang kelam yang mengikutinya. Danu pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak hanya ingin memahami bagaimana Pak Jarwo bisa kaya, tetapi juga mengapa dia memilih jalan berbahaya itu. Dalam pikirannya, Danu mulai membayangkan Sugi, anak Pak Jarwo, dan apa yang mungkin terjadi pada keluarganya. Kehidupan di kampung yang dulunya terasa aman dan nyaman kini dipenuhi dengan kecurigaan dan ketakutan. Danu merasa terjebak dalam lingkaran pertanyaan yang tak berujung. Apakah semua ini layak dibayar dengan harga yang sangat mahal? Bagi Danu, pencariannya semakin mendalam, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik kesuksesan Pak Jarwo. Setelah beberapa hari merenung tentang kehidupan Pak Jarwo, Danu merasa dorongan untuk mencari tahu tentang ritual pesugihan yang diduga dilakukan oleh tetangganya itu semakin kuat. Di tengah ketegangan yang melanda kampung, Danu mencari informasi dari berbagai sumber. Dia mendekati beberapa warga yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Suatu sore, Danu bertemu dengan Mbok Rukmini, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kampung. Masyarakat sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Danu merasa ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dia mendekati Mbok Rukmini dan bertanya tentang ritual pesugihan. "Mbok, ada yang bilang Pak Jarwo melakukan pesugihan. Apa benar itu?" Danu bertanya, suaranya bergetar. Mbok Rukmini menatap Danu dengan tajam, seolah bisa membaca pikirannya. "Pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, Nak. Banyak orang terjerat dalam kegelapan karena ingin cepat kaya. Jika Pak Jarwo melakukan itu, dia pasti memiliki alasan yang mendalam." Danu merasa tertegun mendengar jawaban Mbok Rukmini. Dia kemudian meminta penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam ritual pesugihan. Mbok Rukmini mulai bercerita dengan nada serius. Ritual pesugihan biasanya melibatkan persembahan kepada makhluk halus. Dalam kasus Pak Jarwo, mungkin dia menggunakan babi ngepet. Itu adalah salah satu cara yang dianggap ampuh, tetapi harus ada tumbal yang disiapkan.
Tumbal itu bisa berupa hewan atau bahkan manusia, ujar Mbok Rukmini, matanya menyala dengan kilau misterius. Danu merasa merinding. Dia ingat kembali pada Sugi, anak Pak Jarwo, dan bagaimana dia sempat berpikir bahwa mungkin Sugi terlibat dalam ritual itu. Danu bertanya lebih lanjut tentang proses ritual tersebut. Mbok Rukmini menjelaskan bahwa ritual pesugihan tidak hanya melibatkan pengorbanan fisik, tetapi juga aspek spiritual yang dalam. Setiap ritual harus dilakukan pada malam tertentu, biasanya saat bulan purnama. Setelah menyiapkan sesaji, mereka harus memanggil makhluk gaib dengan doa dan mantra khusus. Tanpa doa yang tepat, ritual itu bisa berbalik menjadi bencana, jelasnya. Kata-kata Mbok Rukmini menggema di benak Danu. Dia membayangkan bagaimana Pak Jarwo melakukan semua ini, dan bagaimana Sugi mungkin menjadi korban. Dia merasakan campuran antara rasa takut dan ingin tahu yang kuat. Danu bertekad untuk mencari tahu lebih banyak dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Danu tidak bisa tidur. Dia teringat kembali pada rumah Pak Jarwo dan keberadaan Sugi. Pikirannya terus berputar, membayangkan apa yang bisa terjadi jika ritual itu benar-benar dilakukan. Rasa penasaran dan kegalauan dalam hatinya semakin membesar. Keinginan untuk menyelamatkan Sugi dan mengungkap kebenaran semakin menggerakkan langkahnya. Danu mulai merencanakan untuk mengintip malam ritual yang mungkin dilakukan Pak Jarwo. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya, tetapi rasa tanggung jawab untuk teman masa kecilnya tidak bisa diabaikan. Malam berikutnya, dengan hati berdebar, Danu bersembunyi di balik semak-semak dekat rumah Pak Jarwo. Lampu-lampu di dalam rumah menyala, dan Danu bisa melihat bayangan Pak Jarwo sedang mempersiapkan sesuatu. Dengan penuh ketegangan, Danu menunggu, berharap bisa melihat proses ritual yang selama ini dia dengar. Danu berusaha menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan mungkin akan membawanya ke dalam situasi yang tidak terduga. Namun, pikirannya tertuju pada Sugi dan masa depan yang kelam yang mungkin telah menanti. Dalam kegelapan malam, Danu bersiap untuk menyaksikan kebenaran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam yang dinantikan Danu akhirnya tiba. Dia bersembunyi di balik semak-semak, merasakan jantungnya berdegup kencang. Suasana di sekitar rumah Pak Jarwo tegang, seolah-olah alam pun merasakan ketidakberesan yang akan terjadi. Lampu-lampu di rumah Pak Jarwo berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Danu bisa melihat Pak Jarwo bergerak dengan cepat, tampak gelisah dan penuh ketegangan. Danu memperhatikan dengan seksama saat Pak Jarwo mempersiapkan sesaji. Dia melihat berbagai barang, makanan yang ditata rapi di atas nampan, kemenyan, dan beberapa benda lain yang tidak bisa dia kenali. Dalam hatinya, Danu merasakan ketidaknyamanan yang semakin menggelisahkan. Malam itu, Danu menyaksikan Pak Jarwo mulai memanggil makhluk halus. Dengan suara pelan, Pak Jarwo mulai melantunkan mantra yang Danu tidak mengerti. Suara itu terasa berat, seolah mengundang sesuatu yang tidak terlihat. Danu merasakan angin dingin berhembus, dan dia merinding. Dia tahu bahwa dia menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh sembarang orang. Tiba-tiba, Danu mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Suara itu menggema, dan Danu terperanjat. Dia mengenali suara itu adalah suara Sugi. Danu berusaha merangkak lebih dekat, ingin melihat apa yang terjadi. Dalam sekejap, kegelapan malam seolah menelan semua harapan. Danu melihat Sugi, terbaring di lantai, wajahnya pucat dan matanya terpejam. Pak Jarwo tampak panik, berlari menghampiri anaknya. Sugi, Sugi, bangun, teriak Pak Jarwo, suaranya penuh kepanikan dan ketakutan. Danu merasa hancur. Dia tahu bahwa Sugi tidak hanya menjadi tumbal, tetapi juga korban dari ritual yang salah. Danu tidak bisa lagi menahan diri. Dia berlari menuju rumah Pak Jarwo, berusaha membantu. Pak Jarwo, apa yang terjadi? Sugi, teriak Danu saat dia memasuki rumah. Namun, Pak Jarwo hanya memandangnya dengan tatapan kosong, seolah kehilangan arah. Sugi, ucap Pak Jarwo terbata-bata, air mata mengalir di pipinya. Semua ini salahku.
Aku tidak seharusnya melakukan ini. Danu merasakan beban berat di dadanya. Dia ingin berteriak, ingin memarahi Pak Jarwo, tetapi semua itu terasa sia-sia. Dia tahu, meski kemarahan meluap dalam dirinya, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi. Kematian Sugi menyebar dengan cepat di kampung, seperti api yang menjalar. Masyarakat mulai berbisik-bisik, mengaitkan kematian Sugi dengan pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jarwo. Danu merasa terjebak di antara perasaan bersalah dan kesedihan. Dia merasa tidak berdaya, tidak bisa menyelamatkan sahabat masa kecilnya, dan kini semua yang tersisa adalah penyesalan. Malam itu, Danu pulang dengan hati yang hancur. Dia menatap langit yang kelam, merasakan kesedihan dan ketidakpastian. Kematian Sugi bukan hanya mengubah hidup Pak Jarwo, tetapi juga menghancurkan ikatan yang ada di antara mereka. Dia tahu, hidup di kampung ini tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian itu, Danu melihat perubahan besar di masyarakat. Rasa takut dan curiga semakin menyebar. Orang-orang mulai menjauh dari Pak Jarwo dan keluarganya. Danu merasakan beban psikologis yang berat, dia tidak hanya kehilangan sahabat, tetapi juga bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Kondisi kampung yang dulunya ramai kini dipenuhi kesedihan. Danu merasa seolah-olah semua orang terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa mereka hindari. Dia merenungkan apa yang seharusnya dia lakukan selanjutnya. Apakah dia harus mencari tahu lebih banyak tentang ritual itu, atau apakah lebih baik untuk menjauh dari semua ini? Satu hal yang pasti, kematian Sugi telah menandai awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup Danu selamanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Dalam hatinya, Danu merasa bahwa dia harus menghadapi kebenaran. Meskipun kebenaran itu mungkin lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Setelah kematian Sugi, suasana di kampung Banyuwangi berubah drastis. Rasa sedih dan ketakutan mencengkeram setiap sudut desa. Danu merasakan beban yang teramat berat di hatinya. Kehilangan Sugi adalah pukulan telak yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia menutup mata, bayangan Sugi yang terbaring tak berdaya kembali menghantui pikirannya. Masyarakat mulai menjauh dari Pak Jarwo dan keluarganya. Mereka menganggap bahwa kesedihan yang menimpa keluarga Pak Jarwo adalah akibat dari praktik pesugihan yang dilakukannya. Danu melihat bagaimana orang-orang berbisik di sudut-sudut jalan, saling mengedipkan mata dengan penuh kecurigaan. Mereka tidak hanya takut akan makhluk halus yang mungkin membayangi, tetapi juga takut akan kutukan yang mungkin mengintai mereka. Danu juga merasakan dampak psikologis yang mendalam. Ketika dia berjalan di pasar atau berkunjung ke rumah tetangga, semua orang tampak cemas dan gelisah. Masyarakat yang dulunya hangat dan ramah kini berubah menjadi dingin dan curiga. Danu merasa terasing. Dia merindukan tawa dan canda yang pernah mengisi kampungnya. Kini, semua itu terasa seperti kenangan yang samar. Dalam benaknya, Danu merenungkan bagaimana kehidupan Pak Jarwo bisa berbalik begitu cepat. Dia tahu bahwa semua orang berusaha mencari jawaban. Apakah kekayaan yang diperoleh dengan cara pesugihan itu layak dibayar dengan nyawa seorang anak? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, meninggalkan jejak yang dalam. Danu berusaha untuk berbicara dengan Pak Jarwo, tetapi setiap kali dia mendekat, dia merasa ada tembok tak terlihat yang menghalanginya. Pak Jarwo tampak tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Danu merasakan bahwa Pak Jarwo tidak hanya kehilangan Sugi, tetapi juga bagian dari dirinya. Dia teringat kata-kata Mbok Rukmini tentang bagaimana pesugihan bisa merusak jiwa seseorang. Suatu sore, Danu memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Jarwo. Dia merasa perlu memberikan dukungan, meskipun dia juga merasa bimbang. Saat dia tiba, pintu rumah Pak Jarwo terbuka, dan dia melihat Pak Jarwo duduk di bangku teras, wajahnya tampak kusut dan lelah. Pak Jarwo, Danu memulai, tetapi kata-katanya terhenti. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Datang untuk melihat betapa hancurnya hidupku, iya. Pak Jarwo menjawab, suaranya penuh kesedihan. Dia tidak memandang Danu, seolah semua harapan telah lenyap. Danu merasa tertegun.
Saya hanya ingin tahu bagaimana kabar Anda, Pak. Semua ini sangat sulit bagi kita semua. Pak Jarwo mengangkat wajahnya, dan Danu melihat mata lelaki itu yang penuh dengan air mata. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sugi adalah segalanya bagiku. Aku mencintainya, dan aku telah mengorbankan hidupnya untuk kekayaan yang tidak sebanding. Danu merasa hancur mendengar pengakuan itu. Dia ingin memberikan kata-kata penghiburan, tetapi semua yang bisa dia lakukan hanyalah duduk di samping Pak Jarwo, merasakan beban yang sama. Ketika mereka duduk bersama dalam keheningan, Danu mulai memahami betapa dalamnya rasa penyesalan yang dirasakan oleh Pak Jarwo. Hari demi hari berlalu, dan Danu merasakan dampak dari kematian Sugi tidak hanya pada Pak Jarwo, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dia mulai menghindari keramaian, merasa bahwa dia tidak pantas untuk bergembira saat teman masa kecilnya telah pergi. Danu merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan yang tidak bisa dia putuskan. Masyarakat semakin memperburuk keadaan. Rasa takut dan curiga menyebar seperti api. Beberapa tetangga mulai mengisolasi diri, menghindari kontak dengan keluarga Pak Jarwo. Danu merasa gelisah. Dia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Rasa tanggung jawabnya untuk Sugi dan keluarganya semakin menguat. Di dalam hatinya, Danu bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan bagaimana cara menghentikannya. Dia tidak ingin ada lagi korban dari praktik yang kelam ini. Dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran, Danu berharap bisa membantu menyelamatkan jiwa-jiwa lain yang terjebak dalam kegelapan, termasuk jiwa Pak Jarwo yang kini terpenjara dalam rasa bersalah. Danu tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Baginya, mencari kebenaran adalah satu-satunya cara untuk mengatasi rasa sakit dan kehilangan yang menyelimuti hidupnya. Dalam kegelapan, dia berharap bisa menemukan cahaya yang akan membawanya keluar dari kesedihan ini. Setelah kematian Sugi, Danu merasa tenggelam dalam lautan kesedihan dan kegalauan. Masyarakat Banyuwangi tampak terbelah, ada yang masih berusaha menganggap Pak Jarwo dengan rasa simpati, tetapi banyak yang menjauhinya, menganggapnya sebagai sumber kesengsaraan. Danu merasa terasing, tidak hanya dari teman-teman dan tetangganya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi rasa takut dan ketidakpastian membuatnya ragu. Malam-malam Danu dipenuhi dengan mimpi buruk yang sama, bayangan Sugi terbaring tak berdaya, dan suara jeritan Pak Jarwo yang penuh penyesalan. Setiap kali dia terbangun, hatinya berdebar kencang, dan dia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus melarikan diri dari kenyataan. Suatu malam, saat Danu sedang merenung di tepi sungai dekat kampung, dia teringat pada pertemuan dengan Mbok Rukmini. Kata-kata dukun itu terus terngiang di benaknya tentang ritual pesugihan dan makhluk halus yang terlibat. Danu merasa bahwa dia harus menggali lebih dalam, tidak hanya untuk memahami, tetapi juga untuk menemukan cara untuk menghentikan praktik berbahaya ini. Dengan tekad yang terbangun, Danu memutuskan untuk kembali menemui Mbok Rukmini. Dia merasa bahwa hanya dukun tua itu yang bisa memberikan wawasan lebih dalam tentang ritual yang dilakukan oleh Pak Jarwo. Keesokan harinya, Danu pergi ke rumah Mbok Rukmini dengan hati yang berdebar. Setelah melalui jalan setapak yang penuh dengan semak-semak, dia sampai di depan rumah kayu sederhana Mbok Rukmini. "Masuklah, nak," kata Mbok Rukmini saat melihat Danu berdiri di luar. Suaranya lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Danu melangkah masuk, dan suasana di dalam rumah itu terasa mistis dengan aroma kemenyan dan ramuan herbal yang memenuhi udara. Danu menjelaskan tujuannya, dan Mbok Rukmini mendengarkan dengan seksama. "Pesugihan adalah jalan yang penuh jebakan, nak. Tidak hanya untuk si pelaku, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap kali seseorang meminta kekayaan kepada makhluk halus, ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali, harga itu adalah nyawa." Danu merasa merinding. Dia menanyakan lebih lanjut tentang bagaimana ritual itu dilakukan. Mbok Rukmini menjelaskan bahwa setiap ritual memiliki tahapannya sendiri,
dan tidak semua orang bisa melakukannya dengan benar. Ritual harus dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Jika tidak, makhluk halus yang dipanggil bisa menjadi sangat marah dan berbahaya. Ketika Danu mendengar penjelasan itu, dia semakin yakin bahwa Pak Jarwo mungkin telah melakukan kesalahan fatal. Dia bertanya tentang kemungkinan untuk membantu Pak Jarwo dan keluarganya. Mbok Rukmini menggelengkan kepala. Kadang, ketika makhluk halus sudah terlibat, sulit untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, ada cara untuk menetralkan energi negatif itu. Danu merasa harapan terbit di dalam hatinya. Dia meminta Mbok Rukmini untuk membantunya merencanakan ritual penetralan. Dengan penuh perhatian, Mbok Rukmini setuju, tetapi memperingatkan Danu tentang risiko yang mungkin dia hadapi. Kau harus siap, nak. Dunia gaib tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika kau masuk ke dalam kegelapan, kau harus siap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Kembali ke rumah, Danu merasa semangatnya terbangkitkan. Dia mengumpulkan semua informasi yang dia dapat dari Mbok Rukmini dan mulai merencanakan langkah-langkah untuk membantu Pak Jarwo. Namun, di dalam hati, dia juga merasakan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin harus dia hadapi. Malam ritual penetralan pun tiba. Danu mengundang beberapa orang yang masih bersimpati kepada Pak Jarwo untuk bergabung. Mereka berkumpul di halaman belakang rumah. Danu, di mana suasana terasa mencekam. Danu merasa berdebar-debar saat melihat bulan purnama bersinar terang. Dia tahu bahwa malam ini adalah momen yang sangat penting. Dengan panduan dari Mbok Rukmini, Danu dan teman-temannya mulai mempersiapkan sesaji. Mereka menyiapkan makanan, bunga, dan kemenyan. Danu memimpin pembacaan mantra dengan suara pelan, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengawasi. Saat mereka menjalankan ritual, Danu merasakan angin dingin berhembus, dan seolah-olah kegelapan di sekitar mereka semakin mendalam. Dia mulai meragukan keputusan ini. Apakah mereka benar-benar mampu menghadapi makhluk halus yang mungkin terlibat dalam pesugihan Pak Jarwo? Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah semak-semak. Danu dan teman-temannya terdiam. Suara itu semakin mendekat. Danu bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dalam hati, dia berdoa agar ritual ini tidak berakhir dengan bencana. Dia tahu bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya, dan kegelapan yang mengintai bisa saja menelan mereka semua. Malam itu menjadi titik balik bagi Danu. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan Pak Jarwo dan keluarganya, tetapi juga untuk melawan kegelapan yang telah mengancam kampungnya. Dalam perjalanan ini, Danu menyadari bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi makhluk gaib, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan dalam dirinya sendiri. Malam ritual penetralan terasa mencekam, dan Danu merasakan ketegangan yang luar biasa. Setelah menjelaskan kepada teman-temannya tentang makna ritual dan tujuan mereka, Danu melangkah ke tengah lingkaran kecil yang telah mereka buat. Bulan purnama bersinar terang, menciptakan bayangan panjang di tanah, seolah-olah malam itu memiliki kehidupan sendiri. Danu memulai pembacaan mantra yang telah diajarkan oleh Mbok Rukmini, suaranya pelan tetapi tegas. Dia berusaha mengumpulkan semua keberanian yang dia miliki, berharap makhluk halus yang mungkin hadir dapat merasakan niat baik mereka. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam perjalanan ini. Kami datang dengan tulus, berharap untuk membawa kedamaian bagi jiwa yang tersakiti, katanya dengan penuh harapan. Saat Danu melanjutkan mantra, tiba-tiba suasana malam menjadi lebih dingin. Angin berhembus kencang, dan suara gemerisik daun seolah bergemuruh, menggema di antara pepohonan. Danu merasakan sesuatu yang tidak biasa, seakan ada yang mengawasi dari kegelapan. Dia menatap sekeliling, berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Mendadak, suara dari semak-semak itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih jelas dan menakutkan. Seolah ada sesuatu yang mendekat, dan Danu merasakan hawa yang sangat tidak nyaman. Namun, dia mencoba tetap fokus pada ritualnya. Kami datang untuk menetralkan energi negatif yang mengganggu.
Kami ingin membawa kembali kedamaian kepada keluarga Pak Jarwo. Sesaat setelah dia mengucapkan kata-kata tersebut, tampak bayangan gelap muncul di antara pepohonan. Danu dan teman-temannya terdiam, tak berani bergerak. Bayangan itu tampak seperti sosok yang tidak jelas, dan Danu merasakan ketakutan yang luar biasa. Kita harus lanjutkan, seru Danu, berusaha menguatkan diri dan teman-temannya. Dia melanjutkan mantra, tetapi saat dia mulai mengucapkan kata-kata, bayangan itu bergerak lebih dekat. Danu bisa melihat bentuknya yang samar. Siapa yang mengganggu? Suara itu bergema, membuat Danu merinding. Dia tahu bahwa mereka telah menarik perhatian makhluk gaib yang mungkin terlibat dalam pesugihan Pak Jarwo. Danu berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Kami ingin menetralkan energi negatif yang telah mengganggu kampung ini. Kami tidak berniat jahat, katanya, suaranya bergetar. Namun, bayangan itu tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, Danu mendengar suara teriakan. Itu suara Pak Jarwo. Danu terkejut dan berbalik. Dalam kegelapan, dia melihat Pak Jarwo berlari menuju mereka, wajahnya penuh kepanikan. Danu, apa yang kau lakukan? Jangan lanjutkan, teriak Pak Jarwo, tetapi sudah terlambat. Ketika Pak Jarwo mendekat, angin kencang bertiup, dan bayangan itu tiba-tiba melesat ke arah mereka. Danu merasakan getaran yang sangat kuat, seolah-olah dunia di sekelilingnya bergetar. Dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang, tetapi Danu tahu bahwa mereka telah melewati batas yang sangat berbahaya. Setelah momen yang menegangkan itu, Danu dan teman-temannya berdiri dalam diam. Pak Jarwo tampak sangat ketakutan. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Danu. Makhluk itu tidak main-main. Dia adalah bagian dari ritual yang aku lakukan. Aku telah menarik perhatian mereka, dan sekarang mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Danu merasa terjebak antara rasa bersalah dan keputusasaan. Saya hanya ingin membantu, Pak. Saya tidak ingin ada lagi yang menderita, ungkapnya, air mata mulai menggenang di matanya. Namun, saat itu juga, Danu merasa ada perubahan di sekeliling mereka. Suasana menjadi semakin mencekam, dan mereka bisa merasakan energi negatif yang mengalir di udara. Danu tahu bahwa mereka tidak bisa hanya berdiri di tempat. Kita harus keluar dari sini. Danu berteriak, dan mereka semua berlari menuju arah yang sama, meninggalkan kegelapan di belakang. Setibanya di rumah Danu, mereka terengah-engah. Danu merasa lelah dan frustasi. Dia ingin membantu, tetapi tindakan baiknya justru membawa mereka ke dalam situasi yang lebih buruk. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Tanyanya, menatap wajah Pak Jarwo yang penuh penyesalan. Pak Jarwo menunduk, wajahnya tampak sangat hancur. Aku tidak tahu, Danu. Aku telah mati-matian berjuang untuk mendapatkan kekayaan ini, tetapi aku tidak menyadari harga yang harus dibayar. Sekarang, aku kehilangan segalanya, termasuk anakku. Danu merasakan kesedihan yang mendalam. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari keputusan buruk yang telah diambil oleh Pak Jarwo. Tanpa sepengetahuan mereka, kegelapan yang telah menghantui mereka kini menjadi bagian dari diri mereka. Malam itu, Danu tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidurnya, merenungkan segala yang telah terjadi. Kematian Sugi dan semua yang dihadapi oleh Pak Jarwo membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah berusaha untuk menetralkan energi negatif, kegelapan itu masih mengintai, menunggu untuk menghancurkan hidup mereka lebih jauh. Keputusan untuk terlibat dalam ritual pesugihan telah membawa mereka ke titik tanpa kembali. Danu merasa terjebak dalam lingkaran rasa bersalah dan penyesalan yang tidak pernah berakhir. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kegelapan masih menghantuinya, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya, meskipun harga yang harus dibayar bisa lebih menyakitkan daripada yang dapat dia bayangkan. Akhirnya, Danu menyadari bahwa tidak ada jalan keluar tanpa konsekuensi. Dalam pencariannya untuk mengungkap kebenaran dan mengembalikan kedamaian, dia tahu bahwa dia harus menghadapi kegelapan yang mengintai di dalam dirinya dan di sekelilingnya. Namun,
Di balik semua rasa sakit ini, ada harapan kecil yang berpendar, harapan untuk menemukan cara untuk menghentikan siklus ini dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap.